sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh. Kalau kita melihat orang berpartai, hampir seluruh partai, semua mesti jujur ini. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh. Mari kita baca konstitusi. Mari kita lihat semuanya dalam sebuah realitas. Satu, saya mau jadi gubernur yang tanda tangan ketua umum. Kalau saya tidak tanda tangani ketua umum yang merepresentasikan partai, maka tidak bisa. Kalau mau maju, silakan masuk calon perorangan. Yang kedua, mau jadi anggota DPR atau DPRD, pasti seluruh partai akan melakukan itu, seleksinya di dalam, dan itu representasinya sama. Dan kalau tidak ada penugasan dari setiap partai, maka tidak akan bisa seseorang menjabat, menduduki, merepresentasikan dari partai itu. Maka Mbak, petugas partai itu bagian dari bentuk apa yang menjadi perintah konstitusi. Capres diusulkan oleh siapa? Partai dan atau gabungan partai politik. Representasinya pasti dipilih oleh partai yang direpresentasikan oleh ketua umum. Ditugaskan pada seseorang. Siapa yang paling memenuhi syarat menurut partai itu? Setelah itu belum selesai. Setelah dapat penugasan seperti hari ini ditugaskan, maka berikutnya dia harus melaksanakan fungsi-fungsi visilah, misilah, pesan ideologis dari partai untuk bertemu dengan masyarakat. Bertemulah kemudian setelah penugasan itu bersama masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah kekuatan dan partai bertemu untuk bersama-sama menentukan. Bentuknya apa? Dalam kontestasi pemilu. Nanti akan dilihat dalam sebuah rekam jejak ketika mereka ada di jabatan publik. Saya tidak berani memberikan contoh orang lain. Lebih baik saya kasih contoh saya sendiri. Ketika hari ini masyarakat kemudian menyampaikan protes sesuatu kepada saya yang mungkin tidak setuju, saya layani langsung. Apakah saya konsultasi dengan partai? Tidak. Karena sudah mengerti mana yang kemudian kami harus konsultasi kepada partai, mana yang kemudian menjadi kewenangan. Apakah saya menjadi anggota DPR, apakah saya menjadi gubernur. Dan itu untuk orang, untuk kader yang pernah mendapatkan kaderisasi di partainya, pasti dia sangat tahu pada soal itu. Dan saya salah satu orangnya. Oke, tapi pada banyak keputusan kami boleh kok berdiskusi, kami bisa kok menyampaikan pendapat, dan Ibu Mega sangat rasional pada soal itu. Partai akan punya mekanisme masing-masing. Partai akan punya. Apakah mereka punya rapat kerja? Apakah mereka punya rapim? Pasti tidak tunggal. Pasti tidak tunggal. Makanya konteks PDI Perjuangan sesuai kongres ya, kelima itu memberikan penugasan juga. Bu Mega saja menyampaikan kepada saya, aku juga ditugaskan oleh partai. Sebagai kader partai, ditugaskan untuk memimpin ini dan kemudian memberikan amanah ini. Maka dengan maturitas politik, saya kira kita mampu untuk memisahkan pada soal itu. Karena partai ujungnya juga pembelaan rakyat. Negosiasi untuk bisa bersepakat selalu terjadi. Apakah rakyat dengan political pressure, apakah partai dengan visi misi dan programnya, maka ada zona netral untuk bisa menyelesaikan itu, namanya parlemen. Maka biasanya ketika partai atau kelompok partai memutuskan ini dan masyarakat tidak setuju, apa sih Pak bentuknya? Demo. Apa bentuknya? Mereka dialog. Apa bentuknya? Hearing. Sangat banyak sekali. Maka konsensualisme yang mesti dicapai untuk mengambil keputusan, elemen-elemen masyarakat inilah yang kemudian akan bisa bertemu, yang istilah saya di zona netral itu, ya seperti di parlemen itu. Jadi sebenarnya ini biasa saja. Memangnya kader partai, memangnya calon yang lain, ya, ketika dia maju, dia tidak mencari partai, Mbak. Silakan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu? Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Mbak, kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Fungsi partai politik, agregasi politik, sumber rekrutmen kader. Ya. Maka dia melakukan diklat,
dan kader inilah yang kelak kemudian akan mendapatkan penugasan. Soal diksi inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan, dan kami, mekanisme internal PDI Perjuangan, kami mengambil diksi itu dan tidak masalah buat kami. Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah makna esensi demokrasi.